Dia lahir dari orang tua yang ganjil. Adik dan kakak berzina, incest, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Ayah dan ibunya menikah 30 tahun tidak punya anak. Ketika ibunya menstruasi, disetubuhi oleh bapaknya, hamillah sang ibu. Dan di waktu terjadinya petir, dar, hujan, badai, lahirlah dia di Samirah. Dialah yang kelak menjadi petaka bagi ayahnya dan ibunya, dan petaka bagi manusia. Dialah Samiri. Maka Samiri berkata, "Hei Jasasah, di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Aku lebih hebat dan lebih sempurna daripada engkau. Engkau tidak jelas mana muka dan pantatmu, karena penuh dengan bulu. Akulah Allah, Tuhan yang diceritakan dalam prasasti ini. Aku tidak kenal Allah, aku tidak kenal Jibril, aku tidak kenal para nabi, dan aku tidak kenal Islam. Akulah Tuhan yang harus kau sembah." Kaget binatang Jasasah tadi. Menjerit dia, pekak dengan jeritan keras. Pergilah Jasasah tadi dan tidak muncul, melainkan nanti ketika Dajjal muncul di akhir zaman. Sejak saat itulah Samiri mendapatkan gelar pendusta. Bahasa yang Allah berikan, Dajjal Al-Kazab, pendusta. Dajjal hadir menyempurnakan ambisi iblis menyesatkan kita. Inilah kenapa lahirnya Dajjal, biar jelas bagi kita. Betul? Bapak Ibu, lindungi anak-anak kita, putra-putri kita dari ritual ini, karena inilah ritual yang menjadi bagian dari penyembahan mereka kepada iblis dan Dajjal. Apa simbolnya tadi? 1, segitiga. 2, 1 mata. 3, api. 4, cahaya. Ini dia ritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kedengeran, banyaknya kedengeran. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala Muhammadan bidinin qawim was-siratim mustaqim. Man ittaba'ahu najat wa man hada'ahu halak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyairin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik syukur kepadanya. Pagi hari ini menjelang siang, di hari yang berbahagia, hari Rabu, tanggal berapa Safar? Berapa Safar? Tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 ya, 30 Agustus 2023. Allah takdirkan kita masih bisa menghirup udara segar. Apalagi udara segar di sini udara yang penuh berkah, karena berada di lingkungan pendidikan Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim ulama yang sangat besar. Al-Jauziyah, dia seorang ulama, ilmuwan, dan beliau luar biasa kedalaman ilmu dan kesolehan dan ketakwaannya melahirkan banyak ulama-ulama hanya sekedar mempelajari karyanya, terutama dalam hal tazkiyatun nafas. Nah, sekarang kita berada di pesantren beliau, Ibnu Qayyim, betul, Syekh Ibnu Qayyim. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di sini bersama tim dari Cahaya Bambu Sedekah.
Yayasan Cahaya Bagus Sedekah ini adalah sebuah NGO, Non-Government Organization, sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam bidang humanity, bidang kemanusiaan, sosial dan pendidikan. InsyaAllah kami hadir bermitra dengan dua mujahidah, ya, ada Ummu Yumna dan Ali Bunia, dan juga dua mujahid, ada Pak Jati dan juga ada Pak Anto. Luar biasa saya bisa bertemu dengan extraordinary people. Ya, dan bisa berada di tempat yang luar biasa, yang dulu pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata bukan hanya nama kotanya yang istimewa, tapi orang-orangnya juga istimewa. Betul, Bu? Laras apa buatan? Oke, alhamdulillah. Salawat dan salam sekali dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang menjadi satu-satunya makhluk Allah yang makomnya mulia. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah sumber dari cinta dan kasih sayang Allah bagi semua makhluk. Kalau bukan cinta Allah kepada Rasulullah SAW, gak mungkin Allah menciptakan kita. Inilah yang Rasulullah ucapkan kepada Nabi Adam. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan kau Adam. Maka kita bersyukur pada Allah. Allah menghadirkan Rasulullah SAW untuk kita alam semesta. Itulah arti dari rahmatan lil alamin. Makanya ada dinasihatkan oleh Mahir Z, Muhammad apalagi rahmatan lil alamin. Yang sahabat tidak semuanya kepada Allah, mudir dan juga para asatid dan asatidah Sivitas Akademika Pondok Pesantren Ibnu Qayyim yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para pengurus dari Majelis Ta'lim MIC Muslimah in Circle, ya, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ibu Ustadzah MC akhir zaman, Ibu Tutun, mohon maaf Bu, saya selalu Bunda bersama yang para pengurus. Saya sudah bisa lihat pengurusnya yang mana, yang dress code-nya pink sama hitam, gitu ya. Kalau saya tahu, saya bawa peci warna pink, biar sama. Hitamnya sudah sama, pinknya belum. Ya, juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Tapi sepertinya bapak-bapaknya cuma 2 orang nih. Ini pun yang kami bawa. Ya, karena memang kajiannya kajian muslimah, ya. Kajiannya kajian muslimah, tapi judulnya luar biasa, extraordinary. Ya, kisah Dajjal, Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bu, nggak apa-apa materinya agak berat Bu, nggak apa-apa Bu ya. Biar ibu-ibu melek, karena ibu-ibu sekarang pinter melek akhir zaman. Baik, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya, ibu-ibu kenal malaikat Jibril? Tahu tapi gak kenal. Ya, baik, saya ambil tahunya itu. Siapa malaikat Jibril? Siapa? Malaikat Allah yang bertugas menyampaikan wahyu. Tugas lainnya ada? Tidak ada. Berarti sudah 14 abad malaikat Jibril nganggur, pensiun. Kan gak ada lagi wahyu yang turun, betul? Gak ada lagi Nabi dan Rasul, betul kan? Berarti sudah 14 abad pula status malaikat Jibril gak pernah update. Nama Jibril, pekerjaan pensiunan malaikat penurun wahyu. Jadi foto-fotonya adalah foto-foto ketika malaikat Jibril masih berdinas sebagai malaikat penurun wahyu. Gak ada yang update. Bu,
Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling banyak tugasnya ketimbang malaikat yang lain. Paling sibuk malaikat Jibril. Bahkan lebih sibuk dari malaikat Israel. Lebih sibuk dari malaikat Israel. Yang justru sekarang santai itu adalah malaikat Israfil. Karena kerjaannya nanti menjelang kiamat. Ya. Sekarang kerjaannya cuma satu, memegang sangkakala. Yang sejak Allah ciptakan sampai sekarang itu sangkakala dipegang. Ujungnya di mulutnya, ya, ujung lancip di mulut, dan yang ujung depannya itu adalah alam semesta. Ternyata alam semesta inilah sangkakala. Yang sejak dipegang sama Israfil matanya gak pernah terlepas dari memandang Allah. Jadi kalau kata Allah tiup, ya tiup. Kan celaka kalau kata Allah tiup dia ngantuk. Kebayang kan? Itulah malaikat statis, gak berubah. Nah, malaikat Jibril ini adalah malaikat sekali lagi yang paling banyak tugasnya. Saya sebutkan 5 di sini. Yang pertama, khalifah Allah di langit. Khalifatullahi fis sama, fahuwa Jibril. Khalifah Allah di langit. Itu tugas pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pemimpin di langit. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Seperti kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Cuma satu jin yang bisa kita lihat. Bukan, Bu. Jin Cihamplas. Di Bandung tuh ada jalan, itu kanan kiri toko celana jin. Ah, itu jin Cihamplas, itu bisa dilihat. Yang kedua, tugas malaikat Jibril adalah muwasitatun bainallahi wal makhluk. Penghubung antara Allah dengan makhluknya. Jika Allah ingin bersentuhan dengan makhluknya, Allah perintahkan Jibril sebagai pelaksananya. Muwasitatun, perantara antara Allah dengan makhluk. Kenapa Allah tidak langsung? Allah Maha Mulia. Sehingga untuk berkomunikasi dengan makhluknya cukup Allah ciptakan makhluk yang bernama Jibril. Semua masalah beres. Nah, malaikat Jibril. Yang ketiga, tugas malaikat Jibril apa tadi? Menurunkan wahyu. Ya, ada berapa wahyu yang kita kenal? Yang pertama mushaf Nabi Ibrahim. Yang kedua mushaf Nabi Musa. Yang ketiga Taurat. Yang keempat Jabur. Yang kelima Injil. Yang keenam Al-Quran. Setelah Al-Quran tidak ada lagi wahyu. Maka yang membimbing manusia adalah sunnah Rasulullah SAW. Setelah sunnah ada lagi tidak? Setelah sunnah ada lagi tidak yang Allah turunkan? Halo, jamaah. Oi, jamaah. Mana nih suaranya? Ya. Petunjuk hidup dari Allah untuk kita makhluk, wahyu Allah kan, Quran. Quran ditafsirkan oleh hadis, sunnati syarihatun lil Quran kata Rasulullah. Maka hadis juga menjadi pedoman. Tapi sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka sunnah pun hadis pun sudah berhenti. Tidak lagi turun. Lalu apa yang akan menjadi pedoman bagi kita selain Quran dan sunnah? Ru'yatul mu'minin. Mimpinya orang-orang beriman, dan itu tidak terputus sampai hari kiamat. Ya, mimpinya orang-orang beriman yang Allah kehendaki itu adalah petunjuk kita yang menjadi hikmah yang mengurai ke mutiara hikmah dari Quran dan hadis. Maka jangan berani melukai orang beriman, apalagi para ulama dan habaib. Harus kita jaga karena mereka wakil yang melanjutkan tugas pada Nabi dan Rasul. Baik, kembali kepada malaikat Jibril. Sampai mana tadi, Bu? Tugas yang keberapa? Tugas yang ketiga. Yang keempat,
adalah menimpakan azab kepada jin dan manusia dalam bentuk bencana alam. Jadi kalau ada terjadi bencana alam di muka bumi, itu kerjaan malaikat Jibril, Bu. Longsor, tsunami, petir, gunung meletus, itu kerjaan malaikat Jibril, bukan Mikail. Bukan. Dan yang terakhir, nanti mengislahkan Imam Mahdi. Karena nanti ketika dunia sudah rusak tatanan hidupnya, semrawut, tidak jelas arah peradaban manusia ini mau dibawa kemana. Ya, gak jelas warna peradaban kita ini. Ya, manusia sudah tidak lagi mulia, deislamisasi, demoralisasi sudah nampak di mana-mana. Tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi ketentraman, tidak ada lagi kenyamanan. Yang ada pemusuhan, persengketaan, ketakutan, pembantaian dan sebagainya. Maka di saat itulah Allah menolong orang-orang beriman dan umat manusia dengan diutusnya seorang laki-laki keturunan Rasulullah SAW dari Madinah, bukan dari Pakistan. Ada yang mengklaim sekarang dari Pakistan. Muhammad Qasim itu Imam Mahdi kan? Bahkan saya diajak untuk berbaiat kepada mereka, kepada beliau. Saya tidak menafikan apa yang beliau alami, tapi demi Allah saya mengatakan bukan Ibnu Muhammad Qasim Imam Mahdi, bukan. Beliau dari Pakistan, sementara Rasulullah sebutkan dari Madinah, cabang Yogyakarta. Dari Madinah. Nanti kita bahas insyaallah. Nah, itu tugas 5 tugas terpenting malaikat Jibril. Selain itu banyak, Bu, banyak sekali. Ya. Mendampingi Rasulullah Isra Mi'raj, tugas malaikat Jibril. Itu Bapak Ibu ya. Itu ya. Nah, seperti apakah perawakan malaikat Jibril? Mau kita undang? Inna li Jibrila sittu mi'ata janah. Sesungguhnya malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Kebayang enggak? Sayapnya ada 600. Itu nempel di mana? Kalau di punggung 600 nempel semua. Kebayang kan? Wa minha janahani la yughshiruhuma illa fi lailatul qadri. Dari 600 sayap itu ada 2 sayap yang dikembangkan, yang dibukakan, dibentangkan hanya setahun sekali, yaitu ketika Lailatul Qadar. Dari 600 sayap malaikat Jibril, ada 2 sayap yang dikepakannya hanya dibentangkan hanya setahun sekali. Itu pun kalau memang terjadi, yaitu pada khusus pada saat Lailatul Qadar terjadi. Fa idza yughshiruhuma, apabila malaikat Jibril membentangkan kedua sayap itu, fa yuzawijanil masyriqa wal maghriba, ufuk timur dan barat tertutupi itu sama 2 sayapnya tadi. Kebayang besarnya malaikat Jibril? Itulah kenapa di saat Lailatul Qadar langit satu warna. Betul? Kemungkinan itu warna dari sayap malaikat Jibril. Itulah kenapa tidak terlihat bintang, tidak ada aktivitas langit, padahal setiap hari 2000 benda langit seliweran tuh di atas langit bumi, terutama di langit Malioboro. Dari malam ke sana. Itulah kenapa di Lailatul Qadar terjadi. Di saat itu tidak ada binatang yang bersuara, tidak ada angin yang berhembus, pohon pun diam. Luar biasa. Pada saat itulah turun ribuan atau miliaran triliunan malaikat. Jumlah malaikat yang turun ke bumi, wa adaduhum aksara min adadil hasaf fil ard. Jumlah malaikat yang turun saat itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi. Bayang tidak jamaah? Luar biasa. Nah, mereka turun dipimpin malaikat Jibril. Itu juga tugas malaikat Jibril, Bu. Baik. Jamaah, masih bersama saya? Masih. Saya minta izin dulu nih. Ini mohon maaf untuk kameramen, nanti sibuk karena saya
hilir mudik cawe-cawe ke sana kemari. Saya nggak mau diam, saya mau cawe-cawe dari sini ke situ. Jadi mohon maaf nanti kameranya gitu. Apa namanya cawe-cawe? Oh, hilir mudik, kirain cawe-cawe. Bu, saya berdiri Bu ya, tuh kan jadi sibuk. Ini layarnya, kok ini kosong? Digeser aja ya. Jamaah. Ya, tidak mungkin saya membahas tentang Dajjal tanpa saya membahas tentang iblis. Nah sekarang kita kenalan dulu sama iblis, boleh? Ini pointernya, ini yang red. Oh, ini saya geser. tapi nggak pakai itu ya, apa ini ya? Yes, ini magnetnya ada. ada magnetnya. Oh, tapi nggak apa-apa deh, boleh pakai, dipasangkan aja. Maksud saya ininya digeser Ibu ya, Bang, ininya kurang simetris. Nah, sudah Pak, sip. Ya, baik. Kita sekarang tinggal di bumi. Qadarullah. Dari 8 apa 9? Dulu 9, ada Pluto. Sekarang Pluto sudah tidak dianggap karena sudah menghilang. Jadi anggota diri tata surya kita ada 8. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto udah nggak ada. Dari semua anggota tata surya kita, cuma Bumi yang bisa menopang kehidupan. Baik makhluk monoseluler atau bakteri Amoeba protis, Paramecium. Itu dulu yang sering saya lihat ketika saya praktikum. Saya dulu cita-cita ingin jadi dokter. Saya senang pelajaran biologi, makanya saya masuk jurusan biologi. Tapi nggak ada kampus yang menerima saya jadi dokter. Saya nggak diterimanya di kimia. Ya, tapi saya galau, lalu saya murtad dari kimia dan mualaf di tafsir hadis. Jadilah ustad. Padahal pengennya jadi dokter. Halo? Masih bersama saya? Jadi cuma bumi yang bisa menopang kehidupan, lengkap dengan semua unsur hara. Ada atmosfer yang menjadi selimut bagi bumi untuk menaungi terciptanya ekosistem dan populasi makhluk hidup, baik yang bersel satu seperti amoeba, covid, corona, paramecium, sampai kepada makhluk multiseluler seperti kita. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, makanya betahlah kita di bumi, betul. Apalagi orang Jogja, betah di Jogja, nggak mau pindah. Betul ya. Baik Bapak Ibu masuk dikasih itu. Nah, siapakah kemudian yang Allah ciptakan pertama kali untuk menghuni bumi? Siapa Bu? Siapa? Nabi Adam sebelumnya transit dulu di surga. Di surga dulu sebelum ke bumi. Siapa Bu? Bangsa jin. Nah ini penghuni bumi pertama kali. Betul kan jin yang pertama kali menghuni bumi? Yang tengah Bu ya? Ya. Yang mana penghuni bumi pertama kali adalah bangsa jin. Ini dalilnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wah, di sini ada wama. Maknya mak apa Pak Ustaz? Mak itu ada banyak. Ada mak istifham, ada mak mausul, ada mak nafi, ada mak istinafiyah. Oh, maknya mak apa? Kita lihat ada ila di sini. Oh, berartinya maknya mak nafi. Maka kita artikan tidak. Wama, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan al-jinna, jin dulu disebutkan, baru wal insa dan manusia, illa liya'buduni. Di sini aslinya ada ya mutakallim, kecuali untuk beribadah kepadaku. Oh, berarti yang pertama disebut itulah yang pertama diciptakan. Tartibul dzikri fi hadhil ayah tadulu ada tartibul khalqi. Urutan penyebutan dalam ayat ini menunjukkan urutan yang pertama diciptakan. Yang pertama disebut jin apa manusia? Jin.
jin. Ayat ini sehingga menjadi dalil kalau yang pertama dihadirkan di bumi adalah bangsa jin. Jun belakangan. Jin dan jun. Jadi jin dulu apa jun dulu? Jin dulu. Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu. Ayam dulu apa telur dulu? Salah bu, telur dulu bu. Kalau ibu belanja ke pasar, bu mau beli telur ayam apa ayam telur? Ya telur ayam, berarti telur dulu kan? Oh. Jawab. Apalagi ayat yang kedua, ini jelas surat Al-Hijr ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna, dan bangsa jin, khalaqnahu min qabl, kami ciptakan dia lebih dulu sebelum manusia, min naris samum, dari api yang sangat panas. Nah, jadi di sini lebih jelas lagi. Jadi sebelum manusia lahir di muka bumi, bumi dihuni dulu oleh bangsa jin. Itu. Berapa jaraknya? 50.000 tahun. Jadi jin dulu, 50.000 tahun berikutnya barulah Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Turunnya di mana? Di Malioboro. Fi makanin a'la fawqal ardi. Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia di tempat yang sangat tinggi di dunia, paling tinggi, yaitu di Himalaya, Mount Everest, Nepal. Di Nepal, dekat India. Sehingga Nabi Adam pernah ke Asia, pernah ke Indonesia. Itu di Aceh ada tapak tuan, 2 telapak kaki Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 40 zira', 40 hasta, 27 meter. Jadi kalau kita ketemu Nabi Adam, Assalamualaikum. Umurnya 1000 tahun. Baik. Bangsa jin Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Namun ternyata bangsa jin menyimpang. Mereka tidak menaati perintah Allah. Sedikit yang beribadah kepada Allah, maka Allah murka kepada mereka. Dihukumlah mereka, diazablah mereka. Jibril, ihmatilan adri. Ya. Ahlik man adalla wa yudillu fil jinni. Mungkin seperti itu. Jibril, turun kamu ke bumi, habiskan mereka yang maksiat dari bangsa jin, sisakan mereka yang beriman. Turunlah malaikat Jibril bersama pasukan malaikat menghukum bangsa jin yang maksiat dan kufur. Yang ingkar, betul-betul ingkar, dimusnahkan. Yang masih punya iman disisakan. Ternyata hanya sedikit yang punya iman, maka tinggal sedikit yang disisakan. Di antara bangsa jin yang harus dimusnahkan tanpa ampun adalah suku Al-Haris. Suku apa, Bu? Al-Haris. Udah ada ini ya? Nah, ini dia. Nah, ada suku Al-Haris yang harus dimusnahkan. Namun pada saat Jibril akan meratakan suku Al-Haris, ya, ada satu anak jin yang masih balita, bayi 50 tahun. Ya kan jin umurnya ribuan tahun. Jin umurnya ribuan tahun. Jin qarin Rasulullah SAW sampai sekarang masih hidup. Jadi balitanya 50 tahun. Sepakat? Sepakat? Halo? Kemana ini? Masih bersama saya? Mana kok hening sekali? Nah kemudian, maka si anak jin yang masih balita ini diselamatkan oleh malaikat Jibril. Sementara suku halamannya termasuk orang tua dan keluarganya dimusnahkan. Habis. Selesai ekspedisi ini, kembali semuanya ke alam malakut. Nah anak jin ini dibawa ke alam malakut. Hiduplah bersama para malaikat. Tumbuhlah dia besar dalam perawatan malaikat Jibril.
Dia menjadi satu jin dan penghuni langit yang luar biasa, takwa kepada Allah dan tidak pernah maksiat seumur hidupnya sedikit pun. Allahu Akbar. La ya'sullah madama hayati wala tarfat 'ainin. Segini pun berbuat dosa kepada Allah enggak pernah. Bisa kita satu hari tanpa dosa? Susah, Bu. Susah. Saya juga susah sehari tanpa dosa. Ya. Pak Ustaz, jangan lupa nanti malam kita pengajian Ustaz. Siap Pak Haji? Ustaz jadi imam salat. Aduh Pak Haji, yalah enggak apa-apa Pak Haji. Imam salat harus baca surat apa ini? Maulid Nabi. Oh, Al-Qalam. Saya hafalin tuh Al-Qalam dari rumah, Bu. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran. Ya Allah, cantik benar. Putih kulitnya, mancung hidungnya. Ya Allah, jilbabnya panjang. Lemas deh saya. Ustaz juga manusia, Bu. Diklakson dari belakang. Tetet Pak, mau maju gak Pak? Itu udah hijau lampunya. Tunggu Pak, lemes nih, ada akhwat lewat. Rupanya istri saya yang lewat. Halo? Gitu kan? Nah, itu gitu. Ajazil seumur hidupnya gak maksiat kepada Allah. Kalah malaikat oleh amal ibadahnya. Allah beri dia nama dengan nama yang terbaik, Azazil. Luar biasa. Allah beri nama Azazil. Azza yu'izzu 'aizan, mulia. Allah. Azazil yang Allah muliakan. Bagus namanya. Ustaz, saya pengen anak saya nanti kasih nama Azazil. Jangan, Bu, itu nama iblis. Bisa diikuti, Bu? Nah, selama Azazil hidup bersama para malaikat, di bumi sudah kembali penuh dengan bangsa jin. Karena bangsa jin sekali bereproduksi cepat, Bu. Sekali melahirkan 50. Sekali ngeden itu 10 ekor lahir. Kecil 10 ekor. 5 kali ngeden 50. Satu kompi lahir. Maka bumi penuh dengan bangsa jin. Terjadi persaingan hidup. Mereka berebut kapling, berebut emas, berebut apapun, termasuk berebut pacar. Maka terjadilah peperangan sesama bangsa jin, terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Allah kembali murka kepada mereka bangsa jin. Maka Allah utus kembali ekspedisi malaikat yang kedua, tapi kali ini tidak dipimpin Jibril. Tugas ini jatuh kepada Azazil, satu jin yang sudah dewasa. Turun dia memimpin pasukan malaikat, menghancurkan bangsanya sendiri, menghukum bangsanya sendiri yang maksiat. Maka sepilah bumi saat itu. Hanya segelintir jin saja yang tersisa agar tidak punah. Saat itulah Allah menutup kepemimpinan bangsa jin di muka bumi. Lalu Allah mengangkat pemimpin baru di muka bumi. Ya. Jadi tidak ada yang perpanjangan periode, tidak ada. Cukup sampai di sini. Betul. Berikutnya adalah pemimpin yang baru. Siapa? Saya siap maju. Masa gak ada yang pilih saya? Halo? Maka Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ada dua respon yang berbeda. Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Oh, ada pemilihan pemimpin baru di muka bumi. Wah, banyak yang cari popularitas. Ada dua respon yang berbeda. Respon para malaikat adalah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat berkata,
Ataj'alu fiha ya Allah, apakah kau hendak menciptakan di muka bumi itu may yufsidu fiha, orang-orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku diba, dan menumpahkan darah sesama mereka, wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, sementara kami selalu bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu respon malaikat. Adapun respon Ajazil, tunggu. Bumi sekarang sudah sepi. Kehidupannya aku akan dikembalikan ke bumi sebagai khalifah. Oh, Allah Maha Pemurah, Allah tidak salah pilih. Berarti akulah yang akan jadi khalifah di muka bumi. Oh, senang dia. Maka dia pesan ke percetakan, bikin baligo, dipasang setiap perempatan jalan. Sekarang banyak di mana-mana, betul? Halo? Gitu kan? Oh, bagi-bagi sembako tuh. Kenalkan, Ajazil, calon khalifah di muka bumi. Wah, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata khalifah yang Allah maksudkan bukan Ajazil, tapi Nabi Adam alaihi salam. Bukan aku, Adam yang baru diciptakan, apalagi diciptakan dari tanah. Allah salah pilih. Allah salah pilih. Harusnya aku, bukan Nabi, bukan Adam, si Adam itu. Kira-kira sakit hati tidak ada Ajazil? Sakit hati, Bu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Betul. Allah salah pilih. Harusnya aku. Aku ribuan tahun seumur hidupku menyembah kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, sujud beribadah kepadanya. Aku tidak berbuat dosa sedikit pun. Adam baru diciptakan lalu jadi khalifah. Allah salah pilih. Harusnya aku yang jadi khalifah. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah mulai penyimpangan terjadi. Halo? Bisa diikuti, Bu? Nanti nyambung dengan Dajjal muncul. Jadi tidak begitu saja muncul Dajjal, ada penyebabnya. Jamaah. Oi, jamaah. Masih bersama saya? Masya Allah. Bisa diikuti, Bu ya? Maka dia berkata, akan aku tunjukkan aku lebih pantas daripada Adam untuk menjadi khalifah. Begitu kan? Allah merasakan getaran kesombongan ini. Allah tidak ridho. Luar biasa. Kurang apa Ajazil? Ibadah hebat, wahyu hafal semua. Semua wahyu Allah hafal. Kalau dia dengar kok, dia saksikan Allah menurunkan wahyu. Dia saksikan bagaimana para nabi dan rasul lahir, dibesarkan, setiap detiknya hafal. Kurang apa Ajazil? Tapi dia sombong, merasa paling hebat. Ini yang tidak boleh ada dalam diri kita. Betul? Jadi hindarkan. Sehebat apapun ibadah kita, bukan untuk kita sombongkan sehingga kita menghinakan yang lain, menyalahkan yang lain. Itulah sesatnya Ajazil. Allah tidak suka dengan sikap dia. Maka Allah uji keikhlasan dia beribadah kepada Allah. Malaikat, nanti jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujud kalian kepada Adam ketika aku perintahkan. Baik ya Allah. Maka Allah ciptakan Nabi Adam. Ringkas cerita, setelah Nabi Adam hidup, Allah perintahkan pada para malaikat. Si Ajazil ada di tengah-tengah malaikat, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Saat itulah dia mendapatkan gelar iblis pembangkang. Gitu, Bu. Jadi iblis adalah gelar yang Allah berikan kepada makhluk yang bertakwa di langit, Ajazil. Dia menolak sujud kepada Nabi Adam. Sekali lagi ingat, dia menolak sujudnya kepada Nabi Adam. Kepada Allah Ajazil masih sujud. Kebayang tidak Bapak Ibu? Bu, tidak sujud kepada Nabi Adam disebut iblis. Lah, yang tidak mau sujud kepada Allah disebut apa? Bahaya iblis. Gitu ya, Bu? Baik. Nah, Bapak Ibu dimatikan subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itulah kemudian Allah tetap memilih Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Jawaban dari Allah ketika malaikat mengatakan, qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksud Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun? Ini, kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul, rijalul mukhtarin, mumayyizin, akramin, sa'ursil ya sa'ursilhum liyaqdu ummati ala siratil mustaqim hatta tantahi hayatuhum ila al-jannatil a'la fil alamin, a'la min al-alamin. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan mengutus dari anak cucu Adam laki-laki istimewa pilihanku yang akan aku berikan wahyu agar mereka membimbing hamba-hambaku hidup dalam tauhid siratal mustaqim hingga berakhir hidup mereka di akhirat di surga. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan siddiqin, orang-orang yang membenarkan risalah dan kenabian para nabi dan rasulku. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para syuhada, orang-orang yang berjuang membela kebenaranku dan kebenaran nabi dan rasulku sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para salihin, orang-orang yang mewujudkan iman mereka dengan kebajikan. Mereka menebar kebajikan dimanapun mereka berada. Kalian malaikatku tidak tahu ketika nanti kenabian itu berakhir sampai kekasihku Muhammad SAW, maka akan aku utus para ulama yang mewarisi perjuangan dan risalah para nabi dan rasulku. Kalian malaikatku tidak tahu ketika nanti dari anak cucu Adam akan aku lahirkan mukminin, orang-orang yang membangun hidup dan kehidupan mereka alal i'tiqad bi, atas keimanan mereka kepadaku. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan urusan hidup mereka kepadaku. Dan di akhir zaman malaikatku, kalian tidak tahu kalau aku akan memilih dari hamba-hambaku generasi terbaik yang akan aku kuatkan dengan hadirnya cucu cicit dari kekasihku Muhammad, Imam Mahdi, dan akan aku kuatkan mereka dengan turunnya Isa bin Maryam dari langit. Allah, hadhil maqasid allati tas'alunani wa la ta'lamuna bi. Inilah kemaslahatan yang aku maksud yang kalian tidak tahu malaikatku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita tahu arti khalifah di muka bumi. Ini loh Bu, jamaah, kira-kira nih materinya mulai panas. Mulai panas materinya nih. Jamaah, kira-kira Ajajil iblis mau gak bergabung dalam sistem khilafah yang dipimpin Adam sebagai khalifahnya? Dia tidak mau. Dia tidak mau. Makanya dia ciptakan sistem hidup tersendiri, berbeda dengan sistem hidup Adam. Kalau Nabi Adam dan para nabi dan rasul berdasarkan wahyu, dia berdasarkan ra'yu dan hawa nafsu. Maka dia ciptakan jalan hidup tersendiri. Walaupun ujungnya ke neraka bukan ke surga, tapi dihiasi dengan sangat indah. Indah dalam pandangan syahwat manusia, gemerlap, lezat, mempesona, cantik-cantik, tampan-tampan, kaya raya. Di sini tempatnya. Yang sini susah, banyak ujian, ditangkap, dipitnah, dipenjara, dibunuh. Gak mau, pengen di sini. Betul? Inilah dua jalan kehidupan kita. Dari sinilah kenapa kita tahu ada hak, ada batil. Jamaah, bisa diikuti? Maka dia hiasi jalan ini walaupun ujungnya ke neraka, tapi indah, menggemerlap, menggiurkan. Maka banyak manusia yang lebih tertarik menjadi pengikut Ajazil ketimbang pengikut para nabi dan rasul. Maka muncullah orang-orang yang dengan terang-terangan menentang dakwah para nabi dan rasul, sekaligus menjadi musuh mereka. Di zaman Nabi Adam ada Ajazil, di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, di zaman Nabi Musa AS ada Fir'aun, ada Haman, di zaman Nabi Isa AS ada Yudas Iskariot, di zaman Rasulullah dilahirkan ada Abraha, di zaman Rasulullah SAW dakwah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan di zaman kita ada Abu
Ada tidak? Ada Abu Jamban. Abu Jam? Saya nggak nyebut ya. Abu Jamban. Nah, dari sinilah kenapa ada kebatilan, ada musuh bagi para nabi dan rasul. Quran surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Al-ayat. Dan demikianlah telah kami jadikan bagi para nabi dan rasul musuh-musuh bagi mereka, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jamaah dibantu subhanahu wa ta'ala. Namun sehebat apapun Ajazil membuat propaganda dan tipu daya, jemaah, Ajazil tidak bisa sempurna mewujudkan ambisinya, karena dia ada pada dimensi gaib, tidak nyata. Betul? Sehebat apapun dia membuat tipu daya, tidak terasa sempurna karena dia di alam gaib, sementara makhluk yang ingin dihancurkan di alam nyata. Maka dia harus punya pendamping dari kalangan manusia. Dia berharap ada sosok manusia yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Allah rangsang dia dengan hadirnya sesosok manusia yang mirip sejak lahir sampai apapun mirip. Sama-sama dilahirkan di negara yang dihancurkan oleh Allah melewat azabnya, lewat malaikat Jibril. Sama-sama diselamatkan sejak kecil bayi, diselamatkan. Sama-sama diberikan kelebihan dan umur panjang sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Sama-sama mengaku Tuhan. Dialah Samiri di zaman Nabi Musa, lalu berganti nama di zaman Nabi Isa menjadi Yudas Iskariot, dan dialah Dajjal. Halo. Jadi Ajazil berharap ada manusia lahir seperti dia. Ternyata itu terjadi. 100 tahun sebelum Nabi Musa dilahirkan, lahirlah satu manusia normal seperti kita, dari sepasang suami istri yang sudah 30 tahun tidak melahirkan anak. Dan suami istri ini adalah suami istri yang aneh. Sebentar jemaah. Masih ada waktu? Bapak Ibu, masih ada waktu, Bu? Sampai maghrib? Kalau saya undang iblis ke sini, mau nggak? Supaya cerita sama kita, mau nggak? Bu, oi Ibu. Kalau iblis saya undang ke sini, mau nggak, Bu? Mau nggak, Bu? Nggak mau. Kenapa nggak mau, Bu? Ibu nggak akan digigit sama iblis, nggak. Dia cuma munculnya di situ aja. Kita undang ya. Kita tanya kenapa dia memilih menjadi penentang Allah ketimbang menjadi hamba. Padahal luar biasa hebatnya kan. Padahal tiket surga sudah Allah siapkan untuk dia. Betul? Kita undang ya. Boleh. Ini dia, Ajazil. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ini adalah riwayat sahih kuat, di mana ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ajazil iblis, Rasulullah bertanya kepadanya, kenapa kau pilih menentang Allah ketimbang tunduk kepada Allah? Kau mulia, kau takwa, jarak kau dengan surga dekat. Kenapa kau memilih untuk menentang Allah? Ini kata-katanya. Cuma ditampilkan seperti ini biar kita lebih paham. Semua di sini dia membongkar rahasia, strategi dia menyesatkan kita manusia. Rasulullah bertanya, kenapa kau jujur kepadaku? Limadha la takhtabini? Limadha tukallimu ala kulli sirah? Ada ya? Karena kau bukakan semua rahasiamu kepadaku. Jangan takut. Aku tidak takut.
Karena setelah kau mendengar ceritaku, manusia akan lupa dengan tipu dayaku karena tergiur dengan indahnya dunia. Betul? Sudah tahu neraka sakit, sudah tahu manusia pasti mati, sudah tahu kalau dosa dan maksiat pasti masuk neraka. Lupa dengan keindahan manusia. Betul? Keindahan dunia dan isinya. Lupa itu. Nah, manusia pun akan lupa kepada tipu dayaku. Allahu Akbar. Jamaah, kok matanya makin sipit? Tadi, sekarang jamaah, pakai kayu api, pakai korek api. Udah digajal masih ngantuk, bakar. Prai. Halo, lanjut. Bapak Ibu, Dajjal hadir menyempurnakan ambisi iblis menyesatkan kita. Inilah kenapa lahirnya Dajjal, biar jelas bagi kita. Betul? Bisa diikuti? Lanjut sampai maghrib ya. Ditagih sampai maghrib. Lanjut. Ibu sekalian, betul, mohon maaf ini tidak sampai selesai karena waktu kita tidak banyak. Waktu kita sedikit dan banyak hal yang harus kita tahu di sini agar tema kita sampai. Lanjut ya. Mohon saya potong. Dan apakah strategi dia untuk mewujudkan semua ambisi iblis? Yudilun nas an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mengatakan di hadapan Allah, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis berkata, "Fabima aghwaytani," karena engkau telah menyesatkan aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jamaah, jamaah, masih bersama saya? Ayatnya terlihat, terjemahnya terbaca. Ada yang salah tidak dengan terjemahan ayat ini? Coba perhatikan. Ini terjemahan yang sekarang berlaku. Dulu tidak seperti ini. Ada yang salah. Coba lihat lagi. Satu kata. Itu saya garis bawahi. Ada yang salah tidak? Ada yang salah. Kita lihat. Qala, berkata iblis ajazib, "Fabima aghwaytani," karena engkau telah menyesatkan aku. Siapa engkau yang dimaksudkan di sini? Allah, betul? Karena Allah telah menyesatkan aku. Oh, berarti iblis ajazil tersesat menjadi iblis karena Allah yang salah. Betul? Ini terjemahan yang diinginkan kaum Yahudi, Zionis, kaum Kabalis. Ajazil tidak salah. Dia korban ketidakadilan Allah. Harusnya dia menjadi khalifah, bukan Adam. Maka kami para penyembahnya tidak mau menyebut Ajazil iblis. Maka mereka memberikan gelar yang terhormat kepada Ajazil. Apa gelarnya? Ada yang tahu? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Gratis, Bu. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng. Gratis kan? Udah gitu pulang masing-masing. Jamaah. Lalu orang-orang Zionis Kabalah yang menjadi pengikutnya, ada Freemason, ada Zionist, ada Illuminati, ada dan sebagainya. Ada Freemasonry, ada Rotary dan sebagainya. Itu memberikan gelar kepada iblis Ajazil. Bukan iblis, tapi Lucifer. Pernah mendengar? Itu dia. Jadi terjemah ini benar apa salah? Menurut saya keliru. Yang benar ini, Bapak Ibu sekalian. Inilah cara iblis menyesatkan kita. Dalam terjemahan pun mereka konspirasikan. Dan anehnya, saya tidak boleh mengedarkan terjemahan ini. Kami ingin membuat Quran betul sebagaimana kaidah bahasa Arab. Tidak boleh beredar. Dan yang boleh beredar yang tadi. Halo? Aneh kan? Inilah akhir zaman. Masih bersama saya, jemaah?
Baik. Qala fa bima aghwaytani, berkatalah Ajazil, karena engkau ya Allah telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Aku terima. La aqudanna lahum, sungguh aku akan halangi manusia siratal mustaqim, dari siratal mustaqim. Jamaah, apa arti siratal mustaqim? Jalan ya lurus, jalan tol, ring road. Bukan. Seperti apa siratal mustaqim itu? Ini jawabannya. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Surat Ali Imran ayat 51. Inna Allah, sesungguhnya Allah Rabbi adalah Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Hadha siratun mustaqim, inilah siratal mustaqim itu. Ali Imran 51. Kita bercepat, waktu kita tidak banyak. Kedua, surat Maryam ayat 36. Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus itu, siratal mustaqim. Atau dalam surat Yasin ayat ke-66, Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan, bukankah telah aku perintahkan pada kalian, hai anak cucu Adam, janganlah kalian sembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, dia sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Wa anibuduni, dan hendaklah kalian menyembah aku. Hadza siratul mustaqim, inilah siratul mustaqim. Jadi siratal mustaqim yang kita baca 17 kali minimal dalam salat kita, artinya apa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Betul? Jadi siratal mustaqim itu adalah tauhid. Betul? Ittikhadullah mustahiqun lil ibadah, la syarikalah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Itulah siratal mustaqim. Nah, Ajazil mengatakan, akan aku halangi mereka dari siratal mustaqim. Apa itu? Maka terjadilah kesesatan itu. Bu, apa kemudian yang terjadi? Bu, ini apa, Bu? Matahari. Matahari adalah bintang yang terdekat ke bumi. Matahari adalah benda langit yang unsur terbesarnya api. Betul? Api. Dan kita tahu Ajazil adalah bangsa iblis. Iblis, Ajazil adalah bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dia adalah bangsa jin kata Allah, dan dia menyalahi perintah Tuhannya. Jadi jin, Ajazil, iblis dari bangsa jin, dan jin Allah ciptakan dari api. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kami ciptakan manusia dari sahabat tanah, dan kami ciptakan bangsa jin dari api yang panas. Oh, berarti matahari adalah simbol iblis. Maka apa yang dimaksudkan? Ketika Ajazil mengatakan, aku akan menjadikan mereka sesat dari siratal mustaqim, artinya ada sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah, dan sosok itu adalah makhluk yang kau ciptakan dari api, dan dia adalah dewa matahari yang lahir tanggal 25 Desember. Allahu Akbar. Jamaah, sudah mulai bisa diikuti? Sudah mulai nyerempet kepada Dajjal. Dajjal. Halo? Kok hening sekali ini jamaah? Masih bersama saya? Maka manusia disesatkan sepanjang peradabannya.
Maka disesatkanlah manusia untuk menjadikan iblis sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Dia diciptakan dari api, dan wujud sosok api yang terlihat bukan dirinya, karena dia tidak terlihat. Maka dia ingin ada simbol yang menjadi wakil dia, dan itu adalah matahari. Karena unsur dasar matahari adalah api, dan matahari tenggelam di bulan Desember. Tanggal 22, 23, 24, 3 hari tenggelam, tidak muncul. Lihat, di bulan Desember tanggal 1 mendekat ke selatan, mendekat terus sehingga turun di tanggal 22 Desember, turun, tidak muncul selama 3 hari. 1, 2, 3. Selama dia tanggal 24 kemudian muncul bintang Cross. Dari mana asal ini? Dari sini, tanggal 24 Desember. Tanggal 25 dia muncul lagi, tapi ke arah utara. Dan itu membawa musim yang cerah yang ditunggu-tunggu manusia. Lahirnya matahari 25 Desember menjadi pertanda manusia memasuki aram yang baru. Bukan musim dingin yang selama 3 bulan mencekam, tetapi musim semi yang ditunggu-tunggu. Maka jadilah lahirnya matahari yang ditunggu-tunggu manusia. Sunrise, sun god, Sunday. Sunrise, sun god, Sunday. Zaman dulu, manusia zaman peradaban ancient Egypt of human civilization, zaman dulu dalam peradaban manusia, mereka mensimbolkan Tuhan dalam bentuk segitiga. Betul? Bisa diikuti, Bu? Bisa dipahami? Maka itulah kenapa dibangun piramida di Mesir, dibangun zigurat di Meksiko, dibangun zigurat di Inti di Brazil, di Amerika Selatan, dan dibangun candi di Asia. Simbol Tuhan dalam agama Ardi. Dajjal ingin menjadi Tuhan dan dia bermata satu. Maka ritual-ritual manusia akan selalu mengarah kepada simbol ketuhanan mata satu. Salah satunya adalah ritual yang nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, masih bersama saya? Selalu muncul matahari, segitiga, api, dan juga cahaya selalu muncul dalam ritual ketika manusia menyembah Tuhan penguasa alam semesta. Sekali lagi, maka matahari, segitiga, api, dan cahaya selalu muncul ketika manusia menyembah Tuhan penguasa semesta. Lihat di Mesir, di Mesir ada piramida, dan ini simbol Amundra, si mata satu, segitiga satu mata. Kenapa terputus? Karena belum tiba, karena Dajjalnya belum datang. Kalau Dajjal datang baru nyambung segitiganya. Dan ini adalah mata uang $1, dan dolar menjadi mata uang dunia. Betul? Ini tujuannya. Kenapa tengkorak? Karena Dajjal dikuburkan di Golgota. Bukit Golgota adalah bukit tengkorak. Dan ini Vatikan, lihat Vatikan, segitiga satu mata. Dan ini tongkat matahari. Ini Mesir. Semuanya nyambung, satu sambung menyambung menjadi satu. Itulah majelis taklim. Kan dibahasnya di sini. Betul jemaah? Nah, berhasilkah iblis menyesatkan manusia? Berhasil. Kita lihat di zaman para nabi. Di zaman Nabi Ibrahim muncul Namrus. Pintar dia, cerdas dia. Dia mengaku Tuhan. Lihat, di kepalanya ada matahari. Kita bersahabat. Dari Babilonia, Iran, kita ke Iran, Persia. Di Iran ada kaum Zoroaster, ada kaum Majusi. Agama mereka Zoroaster, menyembah banyak dewa. Dewa terpenting mereka adalah dewa matahari. Betul? Namanya Ahura Mazda. Sekarang ada Mazdanya di mana-mana. Mobil Mazda.
Dan mereka Ahura Mazda, dewa matahari, kalau turun ke bumi menggunakan burung, maka burung menjadi simbol suci yang abadi. Maka negara yang ingin merdekanya abadi menjadikan simbol burung ini sebagai simbol negaranya. Indonesia, apa simbolnya? Nyambung tidak? Halo. Bisa diikuti, Bu? Saya mencoba untuk membahasakan dengan sangat sederhana biar bisa dipahami. Betul? Bisa dipahami, Bu? Sangat, Bu? Oke, lanjut. Di Iran. Kemudian dari Iran kita ke Yunani. Di Yunani negara penyembah banyak dewa. Ada dewa penting, yang paling penting dewa matahari Helios. Mereka membuat kampung dewa namanya Heliopolis. Bahkan mereka melakukan ritual pawai obor setahun sekali. Dari ketua kampung ini diserahkan ketua kampung ini, terus sampai kepada kaisar. Kaisar menunggu di bukit Olympus. Ada yang menyerahkan itu, dipegang sama kaisar. Lampu obornya mati, tanda dia cuma 2 periode. Pengen panjang maka dinyalakan lagi biar 3 periode. Dinyalakanlah itu obor. Selama obor raksasa menyala, Kang Kaisar ada di atas singgasana. Manusia melakukan ritual atraksi, jungkir balik kayak olahraga. Itulah peristiwa Olimpiade. Sampai sekarang hilang apakah masih? Hilang apakah masih? Bapak Ibu, Allahu Akbar. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW, yang tidak pernah berdusta dengan kata-katanya, yang kata-katanya adalah wahyu. Betul? La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu jahra dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang bangsa-bangsa sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa, tahu-tahu kita terjebak ke dalam kesesatan. Betul? Halo. Olimpiade masih ada? Tingkat dunia. Negara Islam ikut apa nonton? Ikut juga. Di dunia ada Olimpiade. Di bawah Olimpiade tingkat benua ada ASEAN. Di bawah SEA Games ada ASEAN Games. Di bawah ASEAN Games ada PON. Di bawah PON ada Porda. Semuanya pawai obor. Betul? Yang dia bawa di obor itu apa? Api. Iblis diciptakan dari apa? Api. Allahu Akbar. Berhasilkah iblis menyesatkan manusia? Karena engkau telah menghukum aku tersesat, akan aku sesatkan mereka. Mereka akan menyembahku, tidak menyembah engkau. Allahu Akbar. Bisa diikuti? Tapi sekali lagi, dia jin, tidak terlihat. Dia butuh manusia yang menjadi dia. Dialah Dajjal. Kita belum sampai ke Dajjal ini. Dajjalnya masih OTW. Grabnya belum sampai. Lanjut. Bisa diikuti? Bahasa saya tidak terlalu sulit. Saya mencoba untuk menyajikan ini apa adanya, Bu. Demi Allah, kita akan paham mana Islam, mana kekafiran. Halo? Bu? Bisa diterima? Lanjut ya, lanjut. Baik. Jadi gimana? Kalau ada Olimpiade mau ikutan apa enggak? Benar. Tiga 30 menit lagi. Wah, sebentar lagi, Bu. Gak bisa ditawar. Bu, jam 11 selesai ya. Ibu-ibu dan teman-teman. Baik. Dari Yunani kita ke Italia. Sabar. Ada dewa matahari bernama Mitra. Ada api matahari di kepalanya. Mirip seperti patung Liberty di Amerika ya. Pernah lihat patung Liberty kan? Di kepalanya ada matahari. Yang dipegang apa? Obor apa es krim? Kan dia kepanasan. Kalau dia pegang es krim, subhanallah. Dari sini ke Jepang. Di Jepang negeri matahari terbit, ada Amaterasu perempuan. Subhanallah, selalu ada matahari dan api. Dari situ ke Amerika Selatan, Aztec, Inca, Maya, semuanya penyembah dewa matahari.
dan sampailah ke Mesir. Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Jamaah, Allahu Akbar. Inilah dia. Ini apa ini? Iya, gitu ya. Baik, jamaah rahmati Allah. Kemudian iblis berharap ada manusia yang bisa menjadi wakil dia seutuhnya. Qadarullah, Allah takdirkan lahirlah sosok manusia 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, dan dia bernama Samiri. Kenapa namanya Samiri? Karena lahir di Samirah. Samirah itu Palestina. Jadi Palestina adalah kota kelahiran, negara kelahiran Samiri, tepatnya di kota Samirah. Sebetulnya nama aslinya tidak dikenal, tapi karena dia lahir di Samirah disebut Samiri. Seperti Imam Bukhari lahir di Bukhara, betul? Lahir di Bukhara disebut Imam Bukhari. Lahir di Banten, Nawawi Antani. Lahir di Bandung, Al-Bandungi. Lahir di Jogja, Al-Jogjawi. Ya, itulah dia. Lahir di Samirah, Palestina, diberi nama Samiri, artinya orang yang berasal dari Samirah. Samirah, Palestina. Jadi kampung halaman dia adalah Palestina. Lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Allah memberikan kelebihan kepadanya. Betapapun badannya bontot, bulat, jalan kakinya begini, rambutnya keriting, tapi Allah beri kelebihan. Satu, akalnya cerdas, jenius, lebih jenius 60 tahun dari manusia paling jenius. Ya, kemudian Allah berikan dia umur panjang. Allah tangguhkan umurnya sampai akhir zaman. Kemudian Allah berikan kemampuan sihir, artinya dia bisa mewujudkan keinginannya, apapun keinginannya bisa diwujudkan. Samiri. Baik. Dia lahir dari orang tua yang ganjil. Adik dan kakak berzina, incest, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Ayah dan ibunya menikah 30 tahun tidak punya anak. Ketika ibunya menstruasi, disetubuhi oleh bapaknya, hamillah sang ibu, dan di waktu terjadinya petir, dar, hujan, badai, lahirlah dia di Samirah. Dialah yang kelak menjadi petaka bagi ayahnya dan ibunya, dan petaka bagi manusia. Dialah Samiri. Ringkas cerita, ketika lahir sampai 5 tahun tidak netek ke susu ibunya. Kebayang, 5 tahun itu air susu tidak dikeluarkan, ras menjadi penyakit dan kanker payudara, matilah ibunya. Terbukti kan, lahirnya menjadi petaka bagi orang tuanya. Ayah yang mengurusnya, ayahnya adalah pemuka agama di Samirah. Karena dia tidur terus, mati dia masih bernapas, dikatakan hidup, tidak bangun-bangun. Di saat usia 5 tahun, di saat manusia sedang tertidur, dia bangun. Pindah ke pangkuan dewa yang terbesar, Marduk. Tidur pindah di situ. Maka dia ngompol sama buang air besar di situ. Besoknya hari penyembahan kepada dewa Marduk. Kok bau pesing? Siapa yang kentut? Enggak, kamu kentut? Tidak, saya masih punya wudu. Ketika dilihat, ternyata di pangkuan dewa Marduk ada Samiri. Murkalah sang raja saat itu. Ayahnya ditangkap dan dipenjara. Karena tidak bisa membela, ayahnya pun dihukum mati. Maka dia si Samiri jadi yatim piatu. Bangsa Samirah melakukan maksiat sebagaimana bangsa jin. Dihancurkan bangsa Samirah oleh malaikat Jibril. Si Samiri kecil yang masih balita diambil, diselamatkan. Mirip dengan Ajajil kan? Kalau Ajajil diselamatkan ke alam malakut, kalau dia dibawa ke pantai sebuah pulau di laut Arab, Pulau Sokotra. Dia sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril, sama-sama dilahirkan dari negara yang dihancurkan Allah, sama-sama diselamatkan malaikat Jibril, sama-sama dibawa ke tempat dan dipelihara, dibesarkan oleh malaikat Jibril. Jadi mereka mengaku saudara kembar. Dan ini simbolnya, saudara kembar. Iblis yang lebih tua, dia yang lebih muda. Nyambung tidak? Hati-hati. Kalau ada yang ngangkat tangan gini, minta dipilih, mau dipilih enggak?
Jamaah. Aman. Lanjut. Jamaah. Disinilah dia dipelihara sejak usia 5 tahun sampai 20 tahun. Malaikat Jibril memberikan makanan minuman di sampingnya. Ketika dia bangun, ada makanan minuman diambil, ada minuman diminum. Besoknya ada makanan diambil, dia makan. Seperti itu. Kerjanya itu selama usia 5 sampai 20 tahun. Di usia 20 tahun dia melek. Oh, aku ada di mana? Aku ada di Pulau Socotra di Laut Arab, Yaman. Tidak ada siapapun di laut itu, di tempat itu. Nah ini Arab, ini Saudi Arabia, ini Yaman. Ya, ada Oman sana. Nah ini pulau. Ya, kemudian aneh di sana. Ini pasirnya, ini burungnya, ini kepitingnya, Mr. Crab, ini tarantulanya, dan ini pepohonannya. Seolah-olah dia berada di zaman purba. Memang, karena di pulau ini segala sesuatu diabadikan dalam usia tua, termasuk dia yang akan tua nanti. Itu Bapak sekalian mati Allah. Lalu kemudian muncul seekor binatang dahmatun kabirah. Badannya besar, penuh dengan bulu, kata Rasulullah SAW. Dan dia bisa berbicara. Selama dia tidur, malaikat Jibril menuliskan prasasti tentang Islam dan Tauhid. Prasasti itu berisikan tentang Allah, siapa Allah, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, tentang para Nabi dan Rasul, kewajiban makhluk selain Allah, bahkan tentang Rasulullah SAW, dan tentang dirinya sendiri, dituliskan oleh malaikat Jibril. Lalu siapa yang mengajarkan prasasti tadi? Binatang ini, inilah binatang yang bernama Jasasah. 1 dari 10 tanda besar kiamat akan terjadi. Jadi Dajjal lahir berbarengan dengan lahirnya binatang ini. Binatang inilah yang Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Jibril suruh Jasasah mengajarkan tauhid kepadanya. Maka diajarkanlah oleh binatang ini. Tapi apa yang terjadi? Kata binatang ini, Bapak Ibu, ini asli, ini di Filipina. Akhir Agustus muncul binatang ini. Saya merinding Bapak Ibu sekalian. Dialah yang mengajarkan prasasti kepada siapa? Kepada Dajjal, kepada Samiri. Namanya masih Samiri. Prasasti pertama, panel pertama berisi sifat Allah, la ilaha illallah. Panel kedua tentang sifat-sifat Allah dan kewajiban manusia menyembahnya. Panel ketiga berisi tentang dia diurus oleh Allah, diceritakan diurus oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Tentang dia, panel keempat, panel kelima tentang kenikmatan yang Allah berikan. Panel keenam tentang kewajiban ibadahnya kepada Allah, dan panel ketujuh tentang para nabi dan rasul Allah. Setelah selesai binatang ini mengajarkan semua kalimat tauhid kepadanya tentang Islam, maka binatang Jasasah berkata, "Hei Samiri, saksikanlah, aku telah menunaikan perintah Allah melalui Jibril kepadaku. Semua kewajiban ini sudah tunaikan. Sekarang, apa tu'minu billah? Apakah kau beriman kepada Allah Tuhanmu?" Ternyata dia tidak menjawab. "Diam kamu." Pergi dia. Gak jawab dia. Itu saat itu dia sudah berusia 20 tahun. Halo? Masih bersama saya? Ya. Kemudian besoknya datang lagi. "Hei Samiri, apa jawabanmu? Kalau kamu beriman kepada Allah, maka kamu akan menjadi mukmin terhebat imannya, karena ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Tapi jika kamu tidak beriman, terkutuk engkau bersama iblis temanmu, saudara kembarmu, nanti di dalam neraka." Tapi ternyata dia tidak menjawab. Hari ketiga datang lagi binatang Jasasah dan bertanya lagi, "Famadal jawab ya Samiri? Apa jawabanmu hai Samiri? Kenapa kau diam saja?" Maka Samiri berkata, "Hei Jasasah, di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Aku lebih hebat dan lebih sempurna daripada engkau. Engkau tidak jelas mana muka dan pantatmu, karena penuh dengan bulu. Akulah Allah, Tuhan yang diceritakan dalam prasasti ini. Aku tidak kenal Allah, aku tidak kenal Jibril, aku tidak kenal para nabi, dan aku tidak kenal Islam. Akulah Tuhan yang harus kau sembah." Kaget binatang Jasasah tadi. Menjerit dia, pekak dengarkan jeritan keras. Pergilah Jasasah tadi dan tidak muncul, melainkan nanti ketika Dajjal muncul di akhir zaman. Sejak saat itulah Samiri mendapatkan gelar pendusta
bahasa yang Allah berikan, Dajjal, Al-Kazab, pendusta. Binatang jasasa itu pergi dengan manakan, innaka Dajjal, innaka Dajjal, innaka Dajjal, tuh sampai tidak terdengar. Engkau pendusta, engkau pendusta. Itulah sejarah lahirnya Dajjal. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dia tinggal di sana. Dia berpikir, aku gak mungkin di penjara di pulau ini, aku harus keluar. Dia tebang pohon, dia bikin perahu. Cerdas dia kan? Mengembaralah dia ke setiap negeri. Sampailah ke zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia ikut ngungsi dari Mesir ke Palestina, ke tempat dia dilahirkan. Jamaah mulai nyambung dengan Dajjal kan? Sejarahnya jelas Bapak Ibu. Saya urut dari awal, betul? Agar tidak ada perselisihan. Masih bersama saya? Masih banyak waktunya? Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala. Apa tadi? Ketika itu Nabi Musa dan Bani Israel menyaksikan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, termasuk Samiri. Dia menyaksikan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa yang lari dari Fir'aun menyelamatkan diri bersama 70.000 atau ratusan ribu Bani Israel. Celakalah kita Musa, bodoh kau Musa, masa kita dibawa berenang ke laut? Mampuslah kita. Di depan kita ada laut yang mungkin kita orangi. Di dalamnya ada paus yang hiu yang siap memakan kita. Di belakang kita ada Firaun dan bala tentaranya. Mampuslah kita. Tidak. Kalian tidak sopan kepadaku. Aku Nabi dan Rasul kalian. Celaka kalian. Aku membawa kalian ke sini atas perintah Allah. Allah masih bersama kita. Yuk, maka saksikan. Maka Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkat itu Musa ke laut. Maka inilah yang terjadi, Bapak. Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel termasuk Samiri di dalamnya ikut di sini sampai selamat di ujung, dan laut ini kemudian menutup kembali ketika Fir'aun berada di tengah-tengahnya. Bani Israel sudah sampai di ujung, Allah perintahkan laut nyambung lagi, maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Bila Fir'aun ini Ramses, jasanya masih utuh, masih ada sekarang. Bapak Ibu kalau mau melihat saya insya Allah tanggal 23 saya silaturahim ke dia. Silatul azab, silatul anat. Insyaallah tanggal 23 September bulan depan kita akan kembali kajian di negeri para nabi termasuk di Mesir. Bapak Ibu yang mau ikut silakan daftar ke saya lewat Ibu MC atau lewat istri saya. Baik Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak ternyata. Ringkas cerita, sampailah di Mesir, Samiri. Ketika Nabi Musa menghadap Allah di bukit di Tur Sinai, menerima 10 perintah Allah dan Commandment, Samiri membujuk kaum Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Murka Nabi Musa, diambil, dihancurkan, dibakar, dibuang ke laut. Samirinya diusir. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Sayang sekali Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak ya. Ya, baik, ini kan cerita begini, kapan saja. Baik, daripada Allah. Ya, sengaja saya sampaikan seperti ini biar nanti saya diundang lagi ke sini. Biar nanti kita kajian lagi. Intinya Bapak Ibu daripada Allah, Allah tahu Samiri akan terus menebar fitnah. Maka Allah siapkan sesosok manusia yang akan memimpin dunia ini. Bapak Ibu Allah, pertarungannya akan terjadi di sini. Nah, di sini ada sebuah masjid yang akan menjadi tempat Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Tempatnya di Suriah, ini Suriah, dan ini Damaskus ibu kotanya, dan di atasnya ada Aleppo. Di sinilah terdapat masjid yang mempunyai menara putih. Saat itu qomat sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa qad uqimatus shalah. Itu salat subuh. Wa imamukum minkum, dan imamnya adalah seorang sahabat. Siapa? Muhammad bin Abdullah, cucu cicit Rasulullah SAW.
Luruskan, rapatkan saf solat kalian. Ketika diluruskan begitu, sudah lurus, Imam Mahdi masih tetap diam saja. Cucu Rasulullah SAW ini masih diam saja. Makmumnya berkata, kok tidak takbir ya? Kita sudah lurus, kenapa kok imam tidak takbir? Imam Mahdi tidak takbir. Kenapa? Malaikat Jibril turun. Tunggu, Nabi Isa mau turun ikut solat berjamaah subuh. Oh baik, kata malaikat Jibril. Tidak lama turunlah malaikat Jibril ke masjid ini. Ini masjidnya. Turunnya di mana? Di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim. Di sisi Menara Putih. Nah ini Menara Putihnya. Wa najala Isa ibn Maryam ala janahain malahain. Nabi Isa yang dulu diangkat, kemudian ditidurkan Allah di sisinya, lalu diturunkan di menara ini. Turun memegang sayap dua malaikat, lalu turun. Dan Imam Mahdi mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Turun Nabi Isa, ikut berjamaah. Silakan imami kami. Ternyata Nabi Isa menolak solat, menolak menjadi imam. Imam Mahdi didorong, kamu ke depan, aku bukan imam kalian. Imam kalian adalah Nabi dan Rasulku juga, Rasulullah Muhammad SAW. Dan kamu pemimpin penegakan sunnahnya, kamu yang memimpin. Itu kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Luar biasa mulianya Rasulullah SAW. Selesai solat, apa kata beliau? Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'una sab'una Arab al-Yahud min Bani Isfar ala jabhatil Fars. Akan datang kepada kalian Dajjal diikuti oleh 70.000 pasukannya. Orang Yahudi dari suku Isfahan Iran menggunakan jubah Iran Persia. Begitu pintu ini dibuka, harum tuh napas Nabi Isa alaihissalam, membuat orang-orang pasukan Dajjal tadi mati seketika. Sisa pasukannya lari tunggang-langgang sambil nutupi begitu. Dikejar oleh pasukan kaum muslimin. Walau yahtabi min syajar wa hajar taqulu syajar wa hajar. Walaupun bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Sini, muslim, sini. Hei hamba Allah, sini. Di belakangku ada Yahudi. Bunuh dia." Dibunuh. Dajjal mencair tubuhnya. Karena sadar Nabi Isa sudah turun, berarti kematiannya tiba. Lari dia. Pasukannya pun habis, kecuali ada satu pohon yang tidak ngomong, dan itu adalah pohon Gorkon, pohonnya Yahudi. Ya, lari ke sana kemari, meninggalkan masjid ini, dan akhirnya Dajjal tidak bisa lari. Di pintu Ludlah Dajjal terdampar, sudah lemas, tidak bisa lari. Di pintu Lud itulah Nabi Isa membunuh Dajjal. Kamu yang menuduh saya Tuhan, plus kamu yang menuduh saya anak Tuhan, plus kamu yang menuduh saya satu dari 3 Tuhan, plus kamu yang menebarkan petaka fitnah atas namaku Al-Masih, plus mati dia di pintu Lud, 13 mil. Subhanallah, 2 kali saya melintas Lud, ada banyak pintu. Salah satu pintu itu bertuliskan ini. Apakah di pintu gerbang ini nanti Dajjal membunuh Nabi Isa? Allahu a'lam. Jamaah, matilah Dajjal saat itu, dan tidak ada lagi fitnah kecuali fitnah Ya'juj dan Ma'juj yang terakhir. Jadi Nabi Isa masih hidup, ada di sisi Allah, sekarang sedang tidur. Ali Imran 55. Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah SAW dari Al-Hasan yang dilahirkan di Madinah, dan saya yakin dia sudah ada. Pertanyaan saya, kapan Imam Mahdi akan datang? Tahun depan insya Allah, di saat kita pemilu. Betul? Iya Bu, Ibu gak percaya? Percaya tidak? Tahun depan Bu, nanti ketika pemilu dia datang, dan dia akan ikut mengesahkan, ikut melantik Pak Anies Baswedan. Nih, baik, terakhir Bapak Ibu dari saya. Terakhir. Ini kita hitung sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yab'atsu min hadil ummati, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala rasi, setiap kelipatan kuli mi'ati sana, 100 tahun sekali, man yujadidu dinaha, yang membersihkan agamanya setelah dicampur, dikotori oleh paham-paham sesat di muka bumi.
Rawahu Abu Daud. Jadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan bersih dan memimpin dunia lewat hadirnya mujadid, bukan nabi, bukan rasul, mujadid. Pertanyaan saya, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir tanggal 3 Maret 1924. Betul? 3 Maret 1924. Sekarang andai kata 3 Maret 1924 ditambah 100 berapa? 1924 tambah 100 berapa? 2024. Ini matematikanya benar. Versi KPU apa versi sekolah? 2024. Artinya kapan? Tinggal menghitung bulan. Apakah tahun depan peristiwa ini terjadi? Allahu Akbar. Saya tidak yakin. Yang saya yakini telah dekat waktu kejadiannya. Betul? Dan insya Allah kalau kita ketemu lagi, tadi sudah saya bahas Iblis, Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa kan? Nanti kita bahas 3 pasukan Nabi Isa. Siapa saja? Nah, nanti kalau ketemu lagi, maka undang lagi saya ke sini. Ya, undang lagi sama MIC, Muslimah in Circle Present. Ya, nanti kita bahas 3 pasukan itu. Kisi-kisi dari saya. 3 pasukan itu, 1 dari bumi Syam, Palestina, Suriah, 2 Khorasan, Afghanistan, 3 dari Yogyakarta. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Hindari apapun fitnah yang menjadi bagian dari fitnah Dajjal. Satu saja Bapak Ibu tadi yang saya bahas. Ini saya tutup dengan satu tayangan ini. Hanya 1 menit. Bapak Ibu, lindungi anak-anak kita, putra-putri kita dari ritual ini. Karena inilah ritual yang menjadi bagian dari penyembahan mereka kepada iblis dan Dajjal. Apa simbolnya tadi? 1, segitiga. 2, 1 mata. 3, api. 4, cahaya. Ini dia ritualnya. Pertarungan ini tidak berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi berlanjut sampai sekarang, dan ini adalah babak final. Bagaimana perasaan kita? Pertarungan ini akan melibatkan langsung iblis dan dajjalnya muncul di hadapan kita. Subhanallah. Itulah kenapa kami hadir. Kami dari Yayasan Cahaya Bagus Sedekah dibantu oleh Ibu Nia dan Pak Jati dari Semarang. Kami didampingi Pak Anto dan Ummu Yumna. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi pada kami untuk kami membuktikan cinta kami, dan kami ingin terlibat melanjutkan jihad pada Nabi dan Rasul, menegakkan tauhid dan memerangi iblis dan dajjal. Memang berat bagi kami, tapi tidak. Yang berat justru saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Mereka dibantai, mereka disiksa, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Maka dari itu kami hadir untuk memberikan bantuan, untuk memberikan memberikan sebuah informasi yang benar terkait dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, waktu kita memang sudah banyak dan ini error, Bapak Ibu. Insya Allah saya bersama tim Cahaya Bagus Sedekah akan terus menyampaikan sosialisasi tentang wajibnya kita melanjutkan perjuangan membela Palestina. Bapak Ibu, mohon maaf ini error, saya tidak bisa melanjutkan. Intinya Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, maka kami hadir kemari untuk menyampaikan informasi ini, bahwa pertarungan ini belum berakhir dengan wafatnya Rasulullah, betul, dan dia akan terus berlanjut. Dan ibu-ibu siap melanjutkan jihad Rasulullah SAW? Halo?
siap melanjutkan perjuangan jihad Rasulullah dan para nabi, menegakkan tauhid di muka bumi dengan jiwa dan harta Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa perjuangan. Surga Firdaus menunggu kita. Tolong doakan kami Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu, saya bersama teman-teman tidak akan berhenti sampai kami bisa menginjakan kaki kami di Palestina, membawa bendera tauhid di tangan kanan dan merah putih di tangan kiri. Kenapa? Rasulullah menyebutkan merah putih dan orang-orang Palestina menunggu kehadiran pasukan merah putih untuk memenangkan Islam di muka bumi. Allahu Akbar. Maka dari itu wajiblah kita membantu Palestina yang sedang bertahan menunggu kehadiran kita. Mau membantu Palestina? Mau? Bapak Ibu barangkali yang mau membantu Palestina silakan Bapak Ibu. Saya akan berangkat insya Allah tanggal 23 September 2023 ini bersama istri bulan depan. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin memberikan bantuan, Ustaz titip buat saudara kami di Palestina. Tadinya ingin saya perlihatkan bagaimana penderitaan saudara kita di sana, tapi karena waktu kita tidak cukup dan juga mohon maaf ini juga error, menandakan memang saya harus segera pamitan Bapak Ibu. Mohon maaf ini tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu yang mau memberikan donasi silakan lewat tim MIC atau lewat saudara kami ada minta kepada teman kami nomor rekening. Yang Bapak Ibu ingin membantu silakan kirimkan ke sana. Nanti saya sendiri yang akan menyampaikan dan akan saya liput untuk memberikan bantuan, kesaksian bahwa bantuan ibu-ibu sekalian sudah kami sampaikan. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Juga ada oleh-oleh dari Palestina, batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj, itu harumnya minyak kasturi. Nah ini minyak kasturi yang saya bawa. Bapak Ibu yang ingin tahu seperti apa harumnya minyak kasturi yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj di Palestina, di Masjidil Aqsa, ini ada minyak wanginya. Itulah kenapa Rasulullah menggunakan minyak wangi ini. Ini ada di depan. Dan juga Bapak Ibu yang ingin sehat walafiat terus tanpa obat kimia, silakan ada herbal yang dulu diminum oleh Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu inilah herbalnya ada. Bapak Ibu yang membeli ini berarti Bapak Ibu ikut membantu kami berjihad membebaskan bumi para nabi dan rasul. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah kodipan saya pribadi dan saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa yakum azun wa kum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.